Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di pagi hari ini, di hari Kamis tanggal 23, bahwasanya kita kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembelajaran kita, yaitu membaca kitab Syarah Mutamimah yang berjudul Ad-Durrah Al-Bahiyah, karya yang dijelaskan tentunya oleh Syekh Ahmad bin Sabit Al-Usabi. Matanya sendiri milik Al-Imam Al-Hattab, ya, rahimahullah. Baik, teman-teman semua, kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita di sini, yaitu membahas tentang tanda-tanda isim. Ya, kita akan membahas tanda-tanda isim. Nah, sebelum itu, saya akan coba menjawab dan menjelaskan ulang terkait pertanyaan yang dilontarkan kemarin, yaitu pertanyaan mengenai murakkab atau tarkib secara bahasa. Ya, teman-teman bisa buka di diktat atau bukunya kembali. Nah, ini saya akan tampilkan teksnya. Dikatakan apa maksud dari pengertian secara bahasa dari tarkib, ya. Nah, nah, teman-teman semua, bahwasanya kita harus fokus yang dikatakan pengertian wada'u syai'in ala syai'in. Ini maksudnya secara bahasa. Secara bahasa susunan itu apa? Ya, karena nanti akan membedakan susunan dan juga bina, bangunan. Nah, jadi yang namanya tarkib atau murakkab, susunan yang tersusun, itu meletakkan sesuatu. Ya, contoh saya meletakkan pulpen, ya, di atas sesuatu. Nah, sesuatunya misalkan adalah, ya, stabilo ini. Nah, saya letakkan ini. Nah, di situ ada kalimat sawaun kana ala jihati thubut amla. Sama saja apakah dia dari arah yang tetap ataukah tidak. Nah, arah yang tetap ataukah tidak. Nah, misalkan arahnya sama. Nah, ke atas. Nah, atau saya pindah juga. Nah, itu tidak ngaruh. Tidak mengubah posisinya menjadi apa? Selain dari tarkib. Dia tetaplah apa? Tarkib. Itulah yang membedakan nanti dia dengan apa? Bina. Makanya di situ dikatakan fakulu binain tarkibun wala aksu. Dan tidak sebaliknya. Ya. Setiap bina itu sudah pasti susunan. Karena memang harus tersusun dia. Tetapi tidak semua tarkib adalah bina. Karena bina itu dia harus apa? Harus subut, dia tetap. Makanya nanti didapati dalam nahwu ada yang mabni dalam satu hukum saja. Walaupun amil faktor yang masuk kepadanya beragam versi, variatif sifatnya. Nah, namun tetap dia dalam satu keadaan. Tetapi kalau tarkib, tidak. Ya, baik dari sisi yang tetap maupun tidak, ya dia tetap dikatakan susunan. Makanya nanti ada tarkib, ya, idofah. Nah, ada tarkib, ya, khobar, ya, mubtada khobar, begitu. Bagaimana nanti kalau susunan mubtada khobar? Apakah keadaan akhirnya sama seperti susunannya idofah? Coba teman-teman jawab.
Tidak. Itu yang dimaksud dengan apa? Ala jihati thubut amla. Tapi ini secara bahasa. Nah, maka oleh sebab itu, secara istilah, dijelaskan kembali mata rokaba min kalimataini fa'aksara yang tersusun dari dua kata atau lebih gitu. Dan itulah yang menyebabkan nantinya dia bisa subut ataupun bisa tidak subut, goiru subut. Teman-teman di sini bisa difahami terkait perkataan pensyarah ya. Ini perkataannya Syekh Ahmad bin Thabit Al-Usabi hafizallah taala. Bisa? Insyaallah Ustaz. Bisa, Ustaz. Baik, naam. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Yang bertanya kemarin di grup hadir nggak tuh? Bentar nih, coba saya cari nih namanya. Saya lupa namanya kemarin siapa. Baik, kalau tidak mungkin belum bisa menyimak rekaman nanti. Kalau masih ada yang kurang, ya bisa ditanyakan kembali di grup masing-masing ya. Baik. Nah, kita telah mendalami kemarin terkait kalimah. Ya, terkait apa? Kalimah, teman-teman semua. Bahwasanya kalimah itu ya qaulun mufradun. Pengertian dari ulama nahwu. Ya. Namun kita dapati yang dimaksud kalimah bisa dia berupa rangkaian kata. Dikatakan sebagai apa? Jumlah tam, kalimat sempurna atau jumlah kalam tam ya, kalam tam atau jumlah mufidah. Ya, kalam yang sempurna atau jumlah yang sempurna, jumlah yang mufidah. Begitu. Nah, sekarang kita masuk kepada rincian pembagian kalimah. Karena kita dapati bahwasanya kalimah itu ya tanqasimu ila salasati aqsamin. Terbagi kepada tiga pembagian. Nah, yang pertama adalah ismun, yang kedua fi'lun, yang ketiga adalah harfun, yang dimana harfun di situ apa? Quyida, diikat. Ya, bi ja'ali makna. Dengan apa? Kalimat ja'ali makna. Oleh siapa? Musannif, yaitu Al-Imam Al-Hattab. Ini tentu ikut seperti sebagaimana Al-Imam Ibnu Ajurum ya. Di matan jurumnya juga sama mengatakan demikian. Huruf diikat dengan apa? Ja'ali makna. Berarti menandakan ada huruf-huruf yang tidak bermakna. Nah, pembagian ini dilihat ya fenomenanya oleh para ulama nahwu melalui istiqra, penelitian. Ya, di antaranya ada tokoh ulama nahwu bernama Mansur bin Falah kemarin. Siapa yang bisa menerangkan kembali terkait perkataan Mansur bin Falah? Ya, atas pembagian tiga kata ini. Karena beliau katakan juga ada yang keempat tuh. Ya, ada yang keempat. Ah, sebagaimana si Bawai pun juga menganggap demikian, yaitu masdar. Masdar teranggap sebagai fi'il. Nah, coba siapa yang bisa menjelaskan kembali terkait pertemuan kemarin? Makanya pertemuan kemarin itu saya berikan polling nih, siapa yang sudah dengarkan rekaman karena mau saya tanya. Tafadhol, siapa yang mau menjawab? Yang mau menerangkan ulang terkait apa? Mansur bin Falah. Ya, perkataan beliau. Ada? Coba antum. Nggak bisa Ustaz. Dicatat nggak kemarin? 5 aja Ustaz di kitabnya. Baik, nah. Nggak. Siapa yang sudah dengar rekaman kemarin, yang pertemuan kemarin itu? Itu tidak ada di kitab ya itu. Iya. Nah, itu kalau bisa dicatat itu ya. Nah, kalau butuh referensinya dari mana saya akan berikan.
Pakai suara aja. Bisa nggak open mic? Pak siapa nih yang ngirim di chat ini? Pak Ilham Nah, Rizaldi. Ustaz. Tafadhal. Cool. Ini yang terjemahannya, Ustaz. Iya, kalau nggak salah saya juga tidak memberikan perkataan Arabnya ya. Nah, Iya, Ustaz. silakan. Nah, silakan. Apa ya? Ungkapan ada yang berupa zat, kejadian, atau pengikat antara kejadian dan zat. Baik, Zat itu itu yang arisan. dimaksud Nah, isim, mm-mm. kejadian itu yang dimaksud fi'il, dan pengikat antara kejadian dan zat itu disebut huruf. Ini, Ustaz. Kemarin ini, Ustaz. Taib, nah, barakallahu fikum. Taib, cukup. Ya. Nah, itu yang dikatakan oleh salah satu tokoh ulama nahwu ya, yang beliau mengamati terkait apa fenomena pembagian kata. Kenapa kok kata dalam bahasa Arab bisa terbagi menjadi tiga? Ada filosofinya. Dari filosofi itulah muncul ya isim ternyata bagian dari ya di antara kalimat fiil, kemudian huruf-huruf yang memiliki makna dan di antaranya ada yang keempat masdar yang ya tuh fiil gitu ya teranggap sebagai fiil gitu. Nah, baik kita lanjutkan ya tanda-tanda isim. Baik, tanda-tanda isim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala Al-Imam Al-Hattab berkata di sini, fal ismu yu'raf, maka isim itu dikenali ya. Min alamatil ismi ini ya. Yang pertama adalah bil isnadi ilaih, dengan penyandaran kepadanya ya, dengan penyandaran kepadanya. Nanti ini dikenal dengan istilah musnad dan musnad ilaih. Dan ini berbeda nantinya musnad dan musnad ilaih yang ada di nahwu, yang ada di balaghah, bahkan yang ada di mantik gitu. Jadi ada istilah di ilmu balaghah juga sama musnad musnad ilaih nih di bab ilmu ma'ani. Nah, kemudian di ilmu mantik pun juga sama ada. Nah, ini berbeda nanti tatarannya. Walaupun ada kesamaan frame atau bingkai keilmuan ya di situ. Makanya untuk mempelajari kedua ilmu itu, baik balaghah maupun mantik, ya ilmu nahwunya harus kuat. Ya, sampai pemahaman kepada isnad ini ya, musnad dan musnad ilaih. Insyaallah kita akan bahas. Kemudian wabil khafdi ya, kemudian wabil khafdi dengan khafat. Isim itu dikenali dengan apa? Khafat. Kita sudah pelajari ini terkait khafat di Tufah Al-Wasabiyah. Nah, bahwasanya khafat ini merupakan apa? Ibaratun, suatu ungkapan yang diungkapkan oleh madrasah mana? Basra atau Kufah? Hmm, Kufah. lupa. Nah, kalau jer itu ungkapan dari madrasah Basra. Basroh. Baik. Namun di sini Imam Al-Hattab menggunakan khafat nih. Apakah kita langsung memvonis bahwasanya beliau mengikuti taklid kepada madrasah Kufah? Belum tentu. Ya, saya bikin tulisan kemarin. Nah, saya bikin tulisan kemarin tokoh-tokoh ulama nahwu berdasarkan madrasah. Kalau teman-teman baca itu, apakah saya menuliskan nama Al-Imam Ibnu Ajurum? Tidak. Nah, itu saya ambil semua dari kitab Bughyatul Wu'ah. Kitab Bughyatul Wu'ah itu karyanya Al-Imam As-Suyuti. Jadi Al-Imam As-Suyuti ini memang salah seorang ulama yang hobi sekali ya nulis tentang biografi-biografi para ulama dari satu cabang disiplin ilmu. Nah, di antaranya beliau menuliskan biografi-biografi dari cabang disiplin ilmu nahwu tuh. Nama judulnya adalah nama kitabnya berjudul Bughyatul Wu'ah. Gitu, ada terusannya lagi. Nah, nah di situ beliau jelaskan tuh. Dia taklid ke madrasah mana nih Imam Ibnu Ajurum? Ya, beliau menguatkan bahwasanya Imam Ibnu Ajurum tidak taklid kepada madrasah Kufah. Baik. Tuh, cukup luar biasa itu. Nah, berikutnya wabit tanwin. Nah, dengan adanya tanwin. Nah, berikutnya wabidukhulil alif wal lam, dan dengan masuknya alif dan lam. Dan tentunya dengan masuknya huruf-huruf khafat juga.
Qala syarih hafizallahu taala, pensyarah yaitu Syekh Ahmad bin Sabit Al-Usabi berkata di sini, qauluhu perkataannya musannif yaitu Al-Imam Al-Hattab fal ismu. Naam, ya. Qaddamahu ala akhwaihi. Ya, qaddamahu ya. Nah, isim ini ya, didahulukan ya, ala akhwaihi atas kedua saudaranya, al-fi'li wal harfi. Al-fi'li dibaca kasrah, dia jadi badalnya akhwai, sama harfi juga. Ya. Kenapa dia didahulukan atas fi'il dan huruf? Lisyarafihi alasannya. Karena apa? Kemuliaannya isim. Karena terhormat isim ini ketimbang fi'il dan apa? Huruf. Nah, ditanya nanti, kenapa bisa terhormat isim ini daripada fi'il dan huruf? Nah, lihat dari sisi apa? Min haitsu innahu ya. Innahu qad yastaghni. Innahu qad yastaghni anhuma. Karena dari sisi apa? Isim ini ya, isim ini terkadang qad masuk ke yastaghni itu. Maknanya taklil. Kita udah belajar di Tufaus Sabiyah. Nah, huruf qad masuk ke fi'il mudhari di antara maknanya adalah apa? Taklil. Terkadang atau jarang. Nah, terkadang isim ini dia bisa apa namanya? Tidak membutuhkan fi'il dan huruf. Tidak membutuhkan isim dan tidak membutuhkan fi'il dan huruf fi ba'dit tarakib. Pada sebagian susunan. Coba dilihat di sini. Contohnya, Zaidun qaimun. Sudah menjadi susunan belum dia? Sudah. Zaidun qaimun ini susunan jumlah ismiyah, mubtada khobar. Jumlahnya mufid nggak ini? Mufidah. Jumlah mufidah. Mufid. Ada fiil nggak di dalam? Tidak ada. Nggak ada. Coba antum datangkan fiil yang nggak ada isim. Bisa nggak? Tidak bisa. Bisa. Tidak bisa. Sekalipun bisa itu, sekalipun bisa ya, sekalipun bisa. Antum datangkan fiil. Fiil kan pasti butuh pelaku kan? Iya, Zat. Pelaku. Bisa didatangkan pelakunya berupa fiil. Tetapi takwil itu nanti. Ya, contohnya apa? Fa'il kan? Ada fa'il-fa'il yang dia berupa masdar muawwal kan? Itu. Masdar muawwal kan fi'il mudhari plus an. Bisa kan? Bisa. Tapi tetap aja dia ditakwil. Takwilannya nanti ada takdirnya masdar apa gitu. Masdar kan isim. Itu tetap fiil nggak apa namanya, nggak bisa dia membutuhkan isim, dia pasti selalu butuh isim, apalagi huruf ya, huruf ya udah pasti butuh keduanya, isim maupun fiil gitu ya. Berikutnya kalimat abu karojulun karimun. Nah nih ya, sama aja, bisa nggak butuh fiil. Nah ya, dan yang misal daripada itu wahuma, dan mereka berdua nih ya, mereka berdua. Naam. La yastaghniyani anhu. Loh, yastaghniyani nih. Huma kan, dua. Yastaghniyani. Failnya apa nih failnya? Kembalinya kemana? Failnya domir huma kan. Humanya kembali kemana nih? Huma laki-laki tapi ya. Humanya kembali kemana? الفعل والحرف Iya, Fi'il Zaid. huruf. Bukan fiil dan huruf. Kan mereka berdua tuh tidak butuh darinya. Mereka berdua tidak butuh darinya. Hu-nya ini adalah apa? Zai. isim Bukan isim. Fi'il kan. Hah? Iya. Fiil kan Fi'il. kita lagi ngomongin gitu. Kita lagi ngomongin nih ya. Fiil ya. Kita lagi ngomongin fiil. Nah, lagi ngomongin isim yang nggak butuh fiil gitu. Baik. Nah, yastaghniyani ini adalah dua contoh kalimat Zaidun qaimun abuka rajul karim. Nah, dia nggak butuh dari fiil gitu.
Ya. Idz la yakhlu minhu kalamun. Naam, ya. Karena idz di situ maknanya ta'lil, yakhlu ini lepas ya. Adalah berarti tidak lepas. Kalamun ini fa'ilnya nih. Fa'il dari yakhlu. Karena kalam ini tidak bisa lepas darinya. Gitu. Ya. Tidak lepas dari siapa ini kalam? Isim. Isim. Ya. Kalam nggak bisa lepas dari isim. Baik. Wal ismu lughatan. Nah, isim secara bahasa. Ma dalla ala musamma. Yang menunjukkan atas yang dinamai. Ya. Yang menunjukkan atas yang dinamai. Secara istilah, tafadhol. Siapa yang mau baca? Nah, Ustaz. Saya Ustaz. Oh, Nah, Ustaz. tafadhol, silakan. Siapa yang belum pernah? Yang belum pernah baca. Nah, tafadhol Pak Muhammad Ilham Rizaldi. Naam, Ikra. Ustaz. Wastilahan kalimatun dallat ala ma'na fi nafsiha wa lam taqtarin bi zamanin. Terjemahkan. Gimana, Ustaz? Diterjemahkan. Secara istilah, isim yaitu kata yang menunjukkan makna pada dirinya dan tidak terikat dengan waktu. Ya, betul. Nahwu contohnya di sini seperti Zaid, ya, Jabal, Makkah, wa nahwiha dan yang semisal daripadanya. Fa innaha maka sesungguhnya mereka tadi itu Zaid, Jabal, Makkah, asma'u dalat ala fi nafsiha adalah nama-nama yang menunjukkan pada dirinya sendiri, langsung merujuk kepada dirinya sendiri alam ma'nan, ya, di atas makna masing-masing, ya. Wa huwa kaunuha, ya, zawatin musammayatin, ya, yang dia itu ketentuannya adalah zat yang dinamakan, zat-zat yang dinamakan bihadhil asma, dengan nama-nama tadi yang telah disebutkan. Ada orang namanya Zaid, nah orang tersebut dinamakan Zaid. Nah, dia adalah zat sama. Jabal pun juga, Makkah pun juga, ya, sebuah kota yang diberikan dilekatkan sebuah istilah untuk nama baginya, yaitu Makkah. Walaysa zamanu dakhilan fi wahidin minha, ya. Dan di situ apa? Waktu tidak masuk pada salah satu dari keduanya. Dari mereka bertiga tadi. Ketika antum mengucapkan Zaid, Zaid ini tidak terikat dengan satu waktu apapun, bisa diucapkan malam, siang, pagi, sore gitu ya. Begitu juga Jabal dan Makkah, seperti itu. Wasummiya bidzalika. Nah, kenapa isim ini dinamakan isim? Begitu ya. Kenapa dinamakan isim? Baik. Nah, li sumuwihi, ya, li sumuwihi. Apa artinya summu? Apa artinya summu? Azomah. Summu itu maknanya apa? Azomah, tinggi, mulia, ya, besar. Ai uluwihi, ya, yaitu apa? Tingginya, ketingginya dia ala akhwaihi, atas dua saudaranya tadi, atas fi'il dan huruf.
Kenapa bisa demikian? Listighnaihi anhuma, ya. Karena isim, ya, karena isim tidak butuh anhuma dari kedua saudaranya. Huma kembali ke fiil dan huruf, ya. Nah, waftiqarihima ilaih, dan keduanya yang butuh. Waftiqarihima, dan kebutuhan keduanya lah si fiil dan huruf ini ilaihi, kepada siapa? Hi-nya kembali kemana? Ke isim. Kama taqaddama bayanuhu, sebagaimana penjelasannya tadi sudah dijelaskan di atas, ya. Nah, barakallahu fik. Wa qawluhu, ya, wa qawluhu yu'raf. Nah, diketahui, dikenali. Ai yumayyaz, ya. Nah, bisa yumayyiz nih. Nah, yumayyaz an akhwaihi, dibedakan, ya. Isim dibedakan, nah, dari akhwaihi, dari kedua saudaranya, bi alamatin katsiratin, nah, dengan tanda-tanda yang banyak, ya. Awsalaha ba'duhum, awsala yusilu. Nah, ini fi'il nih. Fa'ilnya mana? Ba'du. Sebagian mereka, sebagian siapa nih? Ahli nahwu. Kita terjemahkan dari ba'dunya dulu, dari subjek. Karena bahasa sasaran kita bahasa Indonesia menempatkan subjek di depan. Sebagian mereka, yaitu para ulama nahwu, awsalaha, membawanya, ya, membawanya ila khamsina alamatan. Masya Allah, banyak sekali, ya. Berapa di situ? 50 Tanda. 50 tanda. Sebagian mereka nih, sebagian ulama nahwu, banyak sekali, ya. Nah, luar biasa. Iktasara al-musannifu. Iktasara artinya membatasi. Al-musannif fa'ilnya. Musannif yaitu al-Imam Al-Hattab membatasi minha, dari tanda-tanda di atas 5 tanda saja. Wes, dari 50 sampai 5. Kenapa demikian? Likauniha ashhara. Likauniha ashhara wa aktsara isti'malan. Ashhara nih, kenapa saya baca fathah nih? Ada yang tahu nggak kenapa? Khabar kaun, Ustaz. Sahih, khabar kaun, ya. Aksara ma'tuf ke ashara. Baik, kaun ini kan masdar dari kana, tetap dia beramal dengan amalannya, ya. Yaitu apa? Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Isti'malan ini nasab, kenapa ini? Umar Asad, Ajib. Isti'malan. Istimalan sebagai maf'ul ajli, karena digunakan itu Ustaz, artinya Ustaz. La. Isti'malan mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih wa huwa tamyiz. Tamyiz, aduh. Limada tamyiz? Lianna yaqa'u ba'da isim tafdil, ya. Begitu. Karena dia terletak setelah isim tafdil. Nah, anta aktsara minni. Nah, kalau kayak gitu yang didatangkan apa? Harus nasab sebagai apa? Tamyiz. Kamu lebih banyak dariku. Apanya tuh? Pas didatangkan isimnya harus nakirah dan nasab sebagai apa? Tamyiz. Malan, hartanya. Ilman, ilmunya. Begitu. Baik. Barakallahu fikum. Min ghairiha, dari selainnya. Nah, dari selainnya maksudnya apa? Dari tanda-tanda yang selain 5 tanda disebutkan oleh Al-Imam Al-Hattab. Baik, kita lanjut di sini, ya. Wa qauluhu bil isnadi ilaih. Nah, kita masuk nih di materi ini.
Baik. Al-isnad ilaih, bersandar kepadanya. Nah, tadi telah kami katakan bahwasanya ada 3 disiplin ilmu, juga ada pembahasan musnad ilaih, yaitu ilmu balaghah dan ilmu mantik. Gitu. Nah, sama tuh 2 ilmu itu 2 ilmu tingkat tinggi tuh. Ya, nah kita belajar musnad ilaih dalam nahwu dulu nih. Baik. Al-isnad itu ya menjadi tanda untuk isim, yaitu tanda ma'nawiyah, tanda ma'nawi, alamatun ma'nawiyatun. Ya, nam, tafadhal Umar. Ya, alamatun ma'nawiyatun, tanda yang sifatnya ma'nawi. Ya, tanda yang sifatnya apa? Ma'nawi. Nah. Wa huwa lughatan, ya. Ya, isnad secara bahasa dia apa? Ilsok, menempel. Nah, menempel. Yuqalu, dikatakan, asnadtu zohri ilal jidari. Apa zohri? Zohri? Ini zohri. Apa zohri? Punggung. 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 Naam. Asnad yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Saya menyandarkan zohri. Asnad tu. Asnad tu. Nah, kalau kitab ini tidak dikasih tahu i'rabnya ya sama Syekh Ahmad bin Sabit. Kalau tuh Fausobiyah itu setiap contoh di i'rab tuh di hasyahnya, di catatan kakinya sama beliau. Gitu. Apa? Bagaimana i'rabnya asnad tuh nih? Fi'lun madin mabniun alas sukun. Litisalihi bidamiril mutaharik. Sahih. Litisalihi bita'il fa'il atau bidomir mutaharrik. Nah, ya, karena bersambungnya dia dengan domir mutaharrik, oleh sebab itu dia di sukun mabninya, di atas sukun. Wa ta'u domirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Zahri, gimana nih Zahri? Zahri. Coba siapa yang bisa i'rab Zahri? Maf'ulun bihi, Ustaz. Nah, teruskan. Gimana tuh? Dengan kaidah Maf'ulun i'rab. bihi, maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatul muqaddarah. Iya, terus? Mada nakul? Al-fathatu Mana amin zuhuriha? Mana alamat amin zuhuri? il mutakallimi. Nah, Alamat il mutakallimi mana amin zuhuriha. Apa yang mencegah dari tidak nampaknya itu harokat fathah di atas huruf sebut ya mutakallim? Karena apa? Ya, harokatil munasabah. ya, karena harokat yang menyesuaikan. Begitu. Apa ya? Istigol, sibuknya. Nah, di situ ya. Listighali biharokatil munasabah. Karena sibuknya dengan harokat yang menyesuaikan. Harokat menyesuaikan siapa? Ya mutakallim. Baik. Nah maksudnya di situ apa? Al-saqtuhu. Aku menempelkannya, menempelkan punggung ilal jidar, ke tembok. Wastilahan sekarang teman-teman semua. Wastilahan, ya. Apa istilah secara istilah di situ? Antusnida. Antusnida kan asnada yusnido tuh. Antusnida, kamu menyandarkan, ya. Nah, kepada isim, begitu. Kamu menyandarkan kepada isim matatimmu bihi al-faidatu. Faidatu muannas. Fa'il dari tatimmu. Nah, ya. Tamma yatimmu, sempurna. Yang faidah itu bisa sempurna dengannya. Inilah yang disebut dengan apa namanya? Musnad ilaih. Beda antara mudhof dan mudhof ilaih, beda ya. Dengan musnad ilaih beda loh. Gitu. Antum menyandarkan satu isim ke isim yang lain. Tetapi yang dimaksudkan di sana adalah tarkibnya idofah. Ya, tarkibnya idofah, susunan idofah. Bisa nggak sempurna faidah di situ? Ana tanya sama antum.
Belum. Kalau antum belum datangkan apa? Penyempurna yang lain. Ya kan? Idofah, coba. Pintu rumah. Babul baiti. Antum menyandarkan apa? Ya. Antus nidal baba ilal bait. Nah, antum menyandarkan kata pintu kepada rumah. Sudah sempurna belum? Ada faidah nggak di dalamnya? Tidak. Belum jadi kalam. Itu. Nah, nanti kita akan lihat di sini contohnya. Nah, contohnya di sini adalah koma zaidun. Perhatikan. Koma zaidun. Nah, ini yang dimaksud seperti ini terkait musnad dan musnad ilaih. Gitu ya. Koma disandarkan kepada zaid. Ya. Koma disandarkan kepada apa? Kepada zaid. Ini saling membutuhkan nih jumlah fi'liyah. Koma itu fi'il kan? Ya, fi'il disandarkan kepada zaid. Nah, maka oleh sebab itu si zaidnya rofa. Hukum i'rabnya, tanda rofanya di sini domah karena dia berbentuk mufrad. Gitu ya. Koma zaidun. Nah, makanya disebut yang menjadi amil zaid siapa di sini? Ya koma amilnya, amil rofanya si zaid ya koma. Karena koma bersandar kepada zaid, zaid menerima sandaran koma. Gitu, harus siap dia menyesuaikan diri nih. Ah, jadilah dia fa'il begitu kan? Nah, faqoma fi'lun, maka koma ini adalah fi'lun musnadun. Nah, musnad dia disebutnya. Jadi koma di situ disebutnya apa? Musnad. Sedangkan zaid disebutnya musnad ilai. Paham sampai sini ya? Alhamdulillah, Ustaz. Nah, jadi musnad itu terletak pada tempat fi'il. Jadi kalau jumlah fi'liyah yang mana musnadnya? Fi'il. Kalau jumlah ismiyah yang jadi musnadnya apa? Jumlah ismiyah kan susunan mubtada khobar tuh ya, teman-teman semua. Nah, itu yang jadi musnad siapa? Mubtada. Khobar bukan. Bukan. Kan Ahmadu tolibun. Nah, Ahmadu tolibun. Kita datangkan jumlah ismiyah ya. Ahmadu tolibun. Mana yang menjadi musnad di sini? Ahmadu, Ustaz. Enggak dong. Masa mubtada bersandar ke khobar? Tidak. Khobar yang bersandar ke mubtada. Dia informasi. Gitu. Nah, dia bersandar kepada mubtada. Maka khobarlah yang menjadi apa namanya? Musnad. Gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan kana isnad dan isnad ilaih. Ada pertanyaan di sini. Baik, kami lanjutkan dulu ya. Nah, isnad ilaih sudah dalam bentuk jumlah mufidah. Kalau mudhaf ilaih belum. Begitu kan. Iya, betul. Iya, nah, sahih itu. Ya, mudhaf ilaih belum menjadikan dia sempurna menjadi satu kalimat utuh kalau kita tidak datangkan apa? Penyempurna atau khobar gitu untuk si idofah tadi. Tapi kalau yang namanya musnad dan musnad ilaih sudah terkumpul ya dia sempurna faidahnya. Sebagaimana dikatakan di sini oleh Syekh Ahmad bin Sabit Al-Usabi. Ya, jadi musnad ilaih itu adalah fa'il, naibul fa'il, kemudian apa lagi? Hah? Mubtada, isim kana, ya, kemudian apa? Isim inna, itu musnad ilaih itu ya. Baik. Nah, kita lanjutkan. Wa hadhil alamatu, dan tanda ini ya, dan tanda ini hiya anfa'ul alamati. Masya Allah ya. Tanda si isnad ilaih ini adalah tanda yang paling bermanfaat. Kenapa nih paling bermanfaat? Izbiha, karena dengannya ustudilla, ya, dijadikan dalil
ala ismiyatit ta'i. Ya. Naam. Atas isimnya huruf ta yang menempel pada fiil nih. Ta mutaharrik, domir mutaharrik. Nah, dia kan huruf tuh notabene. Ya. Secara hakikat dia huruf tuh. Ya, secara kelihatannya gitu, secara zahirnya. Taib. Tapi sebetulnya dia isim. Begitu. Secara zahir kan dia huruf. Huruf ta, ti, tu, nempel doang sama fiil kan. Gitu. Tapi kok bisa kita katakan isim dengan ungkapan domir. Domir kan isim ya, bukan huruf. Nah, apa yang menyebabkan dia terhukumi sebagai isim? Ini alasannya. Ya, karena dia apa namanya? Ayo. Fa'il tadi musnad atau musnad ilaih fa'il? Musnad Musnadun ilaihi ya Sal. ilaih. Dia menerima sandaran. Menerima sandaran siapa? Fi'il. Itulah yang menjadikan. Oh, walaupun dia huruf tak secara zahir tuh. Sejatinya dia isim. Kenapa? Apa tandanya? Karena dia menerima sandaran fi'il. Dorobtu. Ya, fi qaulika. Nah, makanya ini bitaslisiha. Biar hemat. Ya. Video udah dikasih harokat domah, fathah, kasroh. Tu, ta, ti. Nah, gitu. Ala taro, anna hala takbal al. Ya. Nah, tidakkah kamu perhatikan, kamu lihat annaha bahwasannya si ta ini ya la takbal, dia tidak menerima al wala tanwin wala ghairaha minal alamati ya sawal isnadi ilaih. Dia tidak menerima al, tidak menerima tanwin dan semuanya. Wah yolo ya. Kalau di matan jurumiyah nggak ada isnad ilaih nih. Begitu. Yang dihadirkan cuman al, tanwin, jer. Bisa nggak tak menerima jer? Nggak bisa. Bisa nggak menerima tanwin? Nggak bisa. Tak yang nempel sama fiil ya, domir mutaharik maksudnya. Bisa nggak menerima al? Nggak bisa. Padahal semua tanda-tanda isim. Wah yolo. Kalau semua nggak masuk, antum bisa menghukumi dia itu bukan isim? Ah, ini yang disebut dengan apa? Anfaul alamat si isnad ilaih di sini. Difahami ya? Baik. Baik. Kita lanjut. Wa qawluhu wa bil khafdi al khafd ya. Khafd ini adalah alamatun min akhir kalimah, di satu tanda di akhir kata. Ya wa huwa lughatan didul irtifa, kita juga sudah bahas di mana at-tuf al-musabiyah ya, dia lawan dari tinggi. Maknanya apa? Tasaful, rendah begitu. Makanya tanda asalnya itu, tanda aslinya itu adalah kasroh-kasroh yang sifatnya di bawah. Nah, wastilahan dia adalah ta'birun maksusun alamatuhu al-kasratu. Dia adalah ungkapan yang dikhususkan tandanya kasroh. Au manaba anha, atau yang menggantikan dari kasroh begitu. Contohnya maror tuh bisa Zaidin, di sini Zaidin ya kan? Wajah gulamu Zaidin Zaidin. Nah, maka Zaid di sini langsung langsung isim. Baik. Wa qawluhu wa bitanwin, at-tanwin. Nah, tanwin, nah dia adalah alamatun min akhiril kalimah. Ini tidak perlu lagi saya jelaskan tanwin secara bahasa, ya. Nah, secara istilah terkait penjelasan detailnya, walaupun disebutkan juga di sini secara bahasa dan secara istilah oleh Syekh Ahmad bin Sabit Al-Musabi. Baik, ya. Nah, secara bahasa disitu adalah taswid. Nah, yuqalu nawwana at-ta'ir. Taswid itu artinya bersuara, idza sawwata. Nah, ya. Wastilahan dia adalah nunun zaidatun sakinatun talhaqu akhiral ismi lafzan wa tufariquhu khattan. Sama pengertian yang diberikan di dalam Tufausabiyah ya. Karena pensyarahnya sama. Dia adalah nun tambahan sakinah sukun yang ikut di akhir isim secara lafaz tapi. Wa tufariquhu, dan menyelisihinya secara tulisan. Kalau ditulis nggak bisa. Nah, kenapa demikian? Istighna'an anha bitikrari syaklah. Ya karena setelah tercukupkan darinya ya dengan mengulang apa namanya? Syaklah, dua garis ya. Harokat gitu. Inda ad-dobati bil qalam. Ketika menuliskannya dengan pena, ini takbiran mewakili saja kan, menulis nggak harus kolam ya, bisa kolam rosas juga pensil ya. Nah, contoh Zaidin, rajulin, usahin, wahina izin, wa muslimatin, wa yadin, wa akhin. Baik. Nah, itu semua
Kasrotain itu kalau diungkapkan atau dituliskan ada nun sukun ya. Dan teman-teman ya, contoh yang dihadirkan oleh Syekh Ahmad bin Sabit Al-Usabi itu mewakili pembagian tanwin. Nah, mewakili pembagian tanwin. Nah, jadi tanwin itu ada banyak pembagiannya. Ada banyak pembagiannya. Nah, ada yang mencukupkannya sampai 4 saja di kitab-kitab para ulama. Gitu. Ada yang memang langsung dituliskan lebih dari 4. Di antaranya itu adalah ada tanwin tamkin. Nah, contoh tanwin tamkin itu ada di Zaid. Ya, ada di mana? Di Zaid, di Rajul. Nah, apa itu tanwin tamkin? Yaitu tanwin yang ada pada isim mu'rab dan sharif. Ya, tanwin tamkin. Nah, kemudian nanti ada tanwin tankir. Tanwin tankir ini tanwin yang untuk menunjukkan makna nakirahnya dia. Nih, apa yang kita? Oh, nah, telepon ya. Baik. Nah, tanwin tankir itu, nah dia adalah tanwin yang dia memberikan faedah nakirah gitu. Nah, ini sahin. Sahin ini dia bukan isim sejatinya, ya. Nah, dia disebutnya adalah isim fi'il. Isim fi'il. Dia isim yang bermana fi'il. Fi'ilnya fi'il apa? Amr. Kata kerja perintah. Artinya apa? Uskut. Maknanya uskut artinya diamlah. Nah, artinya sebetulnya dia mabni ala sukun soh gitu kan. Soh gitu. Itu kalau nyuruh satu orang. Kalau mau nyuruh banyak orang ya sudah diumumkan saja. Maksudnya maknanya menjadi nakirah. Tanwin kan sohin. Maka tanwin yang ada pada ya sohin ini adalah tanwin apa? Tankir. Begitu. Hina izin juga demikian. Kemudian ada muslimatin. Ya. Nah kalau hina izin ini tanwinnya tanwin iwat. Tanwin pengganti. Ya. Tanwin pengganti. Gitu ya. Nah, yaitu apa? Nanti pengganti ini ada banyak nih. Ya, nanti ada pengganti mufrad, ada pengganti jumlah, ya. Begitu. Dan pengganti huruf yang dihapus. Nah, pengganti jumlah atau kalimat yang dihapus yaitu tanwin yang menyertai iz ini ya. Nah, makanya izin begitu. Kalau tanwin apa pengganti mufrad bukan jumlah atau kalimat itu seperti lafal kullun. Nah, kullun itu bisa ditanwin kalau dia berdiri sendiri kan? Tidak ada mudhof ilaihnya. Begitu. Nah, di kitab itu kan sering ada wa kullun min. Nah, min kan huruf jar, nggak bisa jadi mudhof ilaihnya kullu. Maka kullu ditanwin tuh. Pas ditanya tanwinnya tanwin apa kullun di situ? Tanwin iwat gitu ya. Baik, muslimatin di sini tanwinnya tanwin apa nih? Tanwin muqabalah. Tanwin muqabalah. Jadi tanwin muqabalah itu adalah tanwin yang ada pada jamak muannats salim. Sebagai apa? Sebagai pembanding dari apa? Jamak muzakkar salim. Karena jamak muzakkar salim ditanwin enggak? Tidak. Jamak muzakkar salim tidak ditanwin. Gitu. Itu takbirnya karena ada nun yang di depannya. Itu kan iwadun anitanwini. Begitu ya. Barakallahu fikum. Wa qauluhu wa bidukhulil alif wal lam. Nah, dengan masuknya alif dan lam ya, yaitu al. Begitu. Alamatun min awalil kalimah, dia adalah satu tanda dari di awal yang ada di awal kata. Contohnya ar-rajul, ad-dharib, al-yazid wa nahwihima. Nah, ya. Wa tubdalu lamu al, dan diganti lam al ini miman. Nah, kita masuk ke dalam fikul lughah nih. Ya, sedikit menyinggung fikul lughah.
Langsung disebutkan di sini ada kabilah yang bernama Himyar. Orang-orang Himyar mengganti al dengan mim. Ya, maksudnya lamnya nih. Lamnya itu diganti dengan mim. Makanya amrojuli jadinya amfarosi gitu. Ya. Baik, lughah apa? Lughah Himyar. Berikutnya wa qauluhu dan perkataan Al-Imam Al-Hattab di sini huruful khafdi wa hiya alamatun min awalil kalimah ya. Nah, baik. Huruf-huruf khafat yang mengawali kata, maka kata tersebut yang terletak setelah huruf khafat atau huruf jar, ya dia isim. Kharajtu minal baiti al-baiti, dia apa? Isim. Ilal masjidi al-masjidi isim. Wa sayati al-kalamu 'alaiha fil makhfudati insyaallah. Dan akan datang pembahasan perkataan 'alaiha atas huruf-huruf khafat pada bab mahfudat ya. Nah, barakallahu fikum. Kita cukupkan ya. Sebetulnya saya mau sampai fiil nih. Tetapi waktu sudah pukul 6 ya. Baik. Kita cukupkan dulu. Apa mau dilanjut sampai fiil? Tanda-tanda fiil? Cukup. Gimana nih? Lanjut nggak? Tanda-tanda fiil. Kayaknya dicukupkan saja ya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya. Fil liqa al-qadim insyaallah kita naqra alamatil fi'l ya. Kita akan membaca tanda-tanda fi'l. Barakallahu fikum. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudrikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.